بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutubil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Talhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kalianget, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandung, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam wa bijahi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa bijahi syekhina wa maulana Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa bijahi syekhina wa mursyidina Syekh sahibul futuh qutbur rabbani wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Azhariyatus Shalihat. Mudah-mudahan apa yang mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya digampangkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan apa yang mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa Ustaz? Halaman 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wa dzakara ba'duhum. Itu dia.
Kita mohon juga kepada Allah agar kawan-kawan kita yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan kita. Kabarnya Mang Haji Udin masih kurang sehat ya Kang ya? Kayak Pak Hari juga katanya kurang sehat juga Mam ini. Bang Awing udah lama Bang Awing nggak kelihatan Bang Awing. Pak Ketua udah ketemu? Kiai udah ketemu Kiai? Mang Waruf udah ketemu bacanya? Mas Santo udah ketemu? Mang Debleng udah? Mang Jamal udah? Kang Joman udah ketemu udah? Bang Arif udah ketemu Arif? Bang Nabil udah? Bang Mak udah ketemu? Bang Edwin udah ketemu bacanya? Udah? Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa dzakara ba'duhum annal amala bin niyyati tahtahu fardani amalun wa niyyatun fal qasdu waqa'a li ahadil fardaini li anna fi kullin minhuma ajron wa ajrun niyyati aktaru min ajril amalil waqi'i bila niyatin. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya perbuatan yang dikerjakan dengan niat tahtahu fardani, di bawahnya ada dua cabang tersendiri, yaitu perbuatan dan niat. Fal qasdu waqa'a li ahadil fardaini, maka tujuannya kenapa kita dianjurkan agar agar memasang niat dalam melaksanakan segala perbuatan ibadah, tujuannya agar dia masuk ke salah satu dari dua cabang ini. Jadi niatnya dapat, amalnya dapat gitu. Tujuannya ke sana. Li'anna fi kullin minhuma ajron, karena bahwasanya di dalam masing-masing dari dua hal ini ada pahalanya tersendiri, memiliki imbalan tersendiri. Niat itu ada pahalanya, perbuatan pun ada pahalanya. Kenapa kita dianjurkan memasang niat dalam mengerjakan sesuatu? Agar kita dapat pahala dari dua hal ini. Ketika niat dapat,
ketika ngerjain dapat. Jadi dua-duanya. Ya keunggulannya begitu nanti kita belum sempat ngerjain, minimal pahala niatnya kita sudah dapat gitu. Apa Kang Asep? Satu ah. Kayak kenal malaikat aja dia. Begitu tuh. Minimal seperti itu. Wa ajrun niyati aktaru min ajril amalil waqi'i bila niyatin. Dan balasan untuk niat itu lebih besar daripada balasan untuk perbuatan yang dikerjakan tanpa niat. Apa kok? Meskipun belum sempat ngerjain, kalau udah niat itu pahalanya lebih besar dibanding kalau kita ngerjain sesuatu tanpa diniatkan. Makanya kita dianjurkan mau ngapain aja pasang niat. Tadi yang pertama minimal meskipun kita belum sempat ngerjain tapi pahala niatnya udah dapet. Gimana Ustaz? Wa qala ba'duhum inna niyatal mu'mini tablughu ila haitsu la yablughul amalu. Ada juga ulama yang menjelaskan sesungguhnya niat orang mukmin akan mencapai sesuatu melebihi apa yang bisa dicapai oleh perbuatan. Udah tuh, paham? Li'anna niyatahu ayya'budallaha ta'ala walau asha alfasanatin wa amalahu la yablughu dzalika. Seperti jika dia niat bahwa dia ingin beribadah kepada Allah Ta'ala kalau dia diberikan umur 1000 tahun. Kalau saya dikasih umur 1000 tahun, saya mau pakai buat ibadah semuanya. Wa amalahu la yablughu dzalika. Sedangkan amal yang dia kerjakan tidak akan bisa mencapai itu. Jadi pahala niatnya lebih besar dibanding apa yang dia kerjakan. Apa Ibu? Saya mau ibadah 1000 tahun. Meskipun hitung-hitungannya dilihat dari umurnya nggak bakal sampai gitu. Makanya itu niat mukmin bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh perbuatannya sendiri. Gimana Bang Heri? Makanya pasang niat aja yang cakep. Udah jelas. Wa hadzal haditsu rawahu Tabrani fil Mu'jam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi ay niyatan wa qasdan fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi hukman wa syar'an. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, artinya dilihat dari niatnya dan keinginannya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dihukumi karena Allah dan Rasulnya. Ai hukman wa syar'an, artinya secara hukum dan secara syara.
Qauluhu wa man kanat hijratuhu ila dunya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan orang yang hijrahnya karena dunia, bidommid dali dengan dommah huruf dal, wabil qasri dan dibaca pendek, bila tanwinin tanpa tanwin, hadhid darul lati nahnu fiha, yaitu alam yang sekarang kita tempati, alam yang sekarang kita tinggali. Hadhid darul lati nahnu fiha, alam yang sekarang kita tempatin. Itu pengertian dunia. Dunia yaitu hadhid darul lati nahnu fiha, alam yang sekarang kita tempatin. Sumiyat bidzalika lidana atiha wasabaqihal akhirata. Kenapa alam ini disebut alam dunia? Lidana atiha, karena kerendahan nilainya, wasabaqihal akhirata, dan karena dia lebih dulu adanya dibanding akhirat. Wahia darul humumi wal akhzani wal aqdari wat ta'abi wan nasobi. Dan dunia merupakan alam yang penuh dengan kepusingan, kesedihan, berbagai macam kotoran, wat ta'abi wan nasobi, dan tempat lelah dan letih, tempat lelah dan capek. Tarfa'ul jahila wa tadu'ul alima. Di dunia ini orang jahil terangkat derajatnya, sedangkan orang alim direndahkan tingkatannya, derajatnya direndahkan. Apa nomor? Itu nggak ada yang nanya itu. Saya turun aja nih. Kiai, kalian nambahin Kiai. Ya kalau nggak ada kita terusin. Kama qala ba'duhum atabtu 'ala dunya li rif'ati jahilin wa khafdin lidhi ilmin faqalat khudil udra banul jahli abna'i li hadza rafa'tuhum wa ahlut tuqa abna'u dzarratil ukhra a'atruku auladi yamutuna dhai'atan wa arda'u auladad dzarratil ukhra. Atabtu ala dunya, aku pernah menegur dunia. Dunia ditegur, Ustaz. Aku pernah menegur dunia, lirif'ati jahilin, karena dia mengangkat derajat orang-orang jahil, wa khafdin lidhi ilmin, dan dia merendahkan orang-orang yang punya ilmu. Gimana, Umar? Ngapa sih kok orang punya ilmu jadi direndahkan derajatnya, sedangkan orang-orang bodoh malah ditinggikan derajatnya selama di dunia? Faqalat, maka dunia menjawab, khudil udro, terimalah alasan ini. Pokoknya mau kagak mau kudu terima nih alasan ini. Nanya sih. Banul jahli abna'i, orang-orang bodoh itu anak kandungku. Lihadza rafa'tuhum, karena itu aku angkat derajat mereka. Apa hari? Wa ahlut tuqa abna'u dzarratil ukhra, sedangkan orang-orang yang takwa mereka anak tiriku. Orang-orang bodoh itu anak kandungnya dunia. Sedangkan orang-orang takwa itu anak tirinya. A'atruku auladi yamutuna dhai'atan.
Mana mungkin aku biarkan anak-anak kandungku mati tersia-sia. Wa arda'u auladad dzarratil ukhra, dan aku sibuk menyusui anak tiriku. Gimana Bang Budin? Paham itu udah? Kalau misalkan sekarang kita temuin orang-orang alim kelihatannya hidupnya sederhana, nggak dihormatin orang, jarang diagung-agungkan orang, sedangkan orang-orang yang nggak punya ilmu terkenal di mana-mana, apa bahasanya, viral gitu. Orang kemana-mana menyanjung-nyanjung dia, apa fansnya banyak begitu. Nabil, itu emang dunia seperti itu. Orang-orang takwa, orang-orang alim malah ditinggalkan. Kayak Bang Hendrik kan. Padahal orang alim banyak sekota Bekasi. Manggil penceramah, yang penting lucu gitu. Lawak-lawak dah begitu. Habis yang begitu, orang resepnya sama yang begitu, gitu. Sama yang alim, sama yang serius, ya. Kagak pada demen. Ngantuk. Itulah kenapa di dunia ini orang-orang yang alim, yang betul-betul takwa, malah kelihatannya hina, rendah tingkatannya dibanding sama orang-orang yang begono. Dari zaman kita bina di Karang, dari zaman dulu. Ustaz Satiri lewat, orang kagak ada yang ngepisan. Padahal ustad banget. Padahal tokoh. Makanya tadi dikoncel lagi kayak wa ahlut tuqo, orang-orang yang takwa. Pokoknya orang-orang yang takwa. Mau itu dia alim dari sisi keilmuan agamanya ataupun orang yang betul-betul merasa takut kepada Allah. Kan kalau orang yang takut kepada Allah mah bisa jadi ilmunya padahal sedikit gitu. Tapi dia takwa. Maka untuk jadi orang yang takwa kan nggak perlu banyak ilmunya dulu. Alim di sini maksudnya bukan cuma sekedar alim paham ilmu agama, bukan cuma sekedar tahu ilmu agama, tapi dia menerapkan apa yang dia tahu. Kalau cuma sekedar tahu mah, kalau kata Bang Edwin banyak yang tahu mah, yang paham ilmu agama banyak. Tapi yang bisa meraktekinnya kan jarang. Yang mau menerapkan itu dalam kehidupannya sedikit. Gitu guys. Makanya ditegesin lagi. Wa ahlut tuqo, orang-orang yang takwa. Jadi alimnya, dia tahu ilmu agama dan dia terapkan dalam kehidupannya. Orang takwa. Nah orang-orang yang begitu, nggak dipandang biasanya. Ya kayak tadi dah, misalkan ada acara ngundang penceramahnya dari kalangan artis misalnya, yang kiai-kiai kampung yang pada ngajar ngaji segala macam itu lewat lah, diantepin aja, cuekin. Begitu yang artisnya datang, pada teriak-teriak. Apa itu? Biasanya begitu. Itu dunia tuh seperti itu. A'atruku auladi yamutuna doyatan. Mana mungkin aku biarkan anak kandungku mati tersia-sia. Dan aku sibuk
netein anak tiri ku nggak bakal. Nggak mungkin. Apa ngor? Hah? Iya kiasan Mang Haji. Kiasan. Wa fi haqiqatid dunya qaulani. Dan di dalam hakikat dunia ada dua pendapat. Lil mutakallimina ahaduhuma ma'ala wajhil ardi minal hawa'i wal jawi. Ada dua pendapat bagi orang-orang ahli mutakallim. Yang pertama, pendapat yang pertama yaitu yang namanya dunia segala sesuatu yang ada di atas bumi dari awan dan angkasa, dari awan dan langit. Semua yang ada di atas bumi itu disebutnya dunia. Kalau menurut pendapat yang pertama. Watanihima, dan pendapat yang kedua yaitu kullul makhluqati, semua makhluk minal jawahiri wal a'rodi, baik yang berfisik baik yang kelihatan wal a'rodi maupun makhluk yang tidak kelihatan. Al maujudati qoblad daril akhirati, yang ada sebelum alam akhirat. Apa Ustaz? Itu pengertian alam dunia ya. Qauluhu yusibuha, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia dapatkannya, ayyuhassiluha, artinya dia raihnya. Syubbiha tahsilud dunya bi isobatil gordi bis sahami bi jami'i husulil maksudi. Disamakannya orang yang meraih dunia dengan orang yang mengenai target dengan anak panah, dilihat dari persamaannya bahwa kedua-duanya sama-sama mencapai hasil, meraih apa yang dia tuju, meraih apa yang dia inginkan. Udah Ustaz, jelas itu. Ini masih bongkar per kalimatnya ya. Pengertian per kalimatnya. Awim ro'atun yunkihuha, atau perempuan yang bisa dia nikahinya. Ayatazawajuha, artinya yang dia kawininya. Kama fi riwayatin, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah riwayat. Wa khussat bidzikri ma'adukhuliha fi dunya li'annaha fitnatun azimatun. Dikhususkannya penyebutan perempuan dalam hadis ini, meskipun kenyataannya perempuan termasuk ke dalam dunia, li'annaha fitnatun azimatun, karena perempuan merupakan ujian yang sangat besar. Apa mau dia bilang? Itu ujian terberat itu perempuan. Orang bisa sukses berkat perempuan, juga bisa jatuh karena perempuan. Jangan marah ini ibu-ibu, termarah lagi. Li'annaha fitnatun azimatun, karena perempuan itu ujian yang sangat besar. Apa mau? Hah? Pada manyun aja. Gimana Ustaz? Apa Kiai?
Ya kan banyak contohnya, banyak contoh kasusnya. Kayak Nabi Adam, kenapa sampai diusir dari surga? Ya karena perempuan, kan gitu. Hah? Protes ibu-ibu. Ya artinya kan ini kenapa perempuan disebutkan dalam hadis ini, karena memang laki-laki itu bisa sukses berkat dorongan perempuan, bisa juga jatuh martabatnya disebabkan oleh perempuan. Oh, rame kan ibu-ibu. Apa Bang Hendrik? Mang Ma'ruf bisa datang ngaji karena dorongan perempuan, bisa nggak ngaji juga karena perempuan. Gitu. Contohnya lagi, kayak Korun. Korun kan juga celakanya karena dia tergoda oleh perempuan. Siapa lagi? Barsiso celaka karena dia tergoda oleh perempuan, kan gitu. Habis mabuk-mabukan, minum khamr, ada perempuan godain, dipakai kan gitu. Ketahuan sama lakinya dibunuh, ujung-ujungnya dia dihukum. Gitu. Barsiso. Nabi Daud pun dihukum karena perempuan. Apa ini? Ntar cari sendiri kisahnya. Fafil hadithi, terdapat keterangan dalam sebuah hadis. Ini hadis ya ibu-ibu ya. Jangan marah ntar kalau saya bacain. Matarok tuba di fitnatan adorro ala rijali minan nisa'i. Ujian yang paling berbahaya yang ada setelah aku wafat, kata Rasul, ala rijali, bagi kaum laki-laki, minan nisa'i, yaitu perempuan. Ujian yang paling berat, yang paling berbahaya buat kaum laki-laki setelah aku wafat, itu perempuan. Ya tadi itu. Yang paling danta emang kisahnya Nabi Adam. Anaknya dah, Qabil dan Habil saling membunuh. Kenapa sampai Habil dibunuh oleh Qabil? Kan karena itu. Karena perempuan. Hah? Perempuan. Apa kayak dia? Iya, rebutan perempuan. Udah tuh. Ustaz tadi nggak namain? Perempuan. Apa? Kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Itu tadi, karena banyak orang yang tergelincir. Fir'aun sendiri, kenapa bisa sampai celaka? Ya karena perempuan. Aturan dia bisa selamat kalau semua bayi yang lahir dia bunuh. Cuma karena istrinya nemuin bayi kelihatannya ganteng, udah kita rawatin aja nih bayi satu. Padahal Nabi Musa itu kan. Karena bininya yang minta agar bayi itu dirawat, ya dirawatin. Bininya yang minta itu. Empuan lagi aja itu. Apa Ustaz?
Samson bisa celaka karena perempuan. Samson. Terus bulu keteknya dicukur. Nah begitu. Yang contohnya dah lagi, pernah ada belum lama kan ada kiai yang terkenal. Pas begitu dia nikah lagi, habis dimusuhin sama orang se-Indonesia kan. Dikata-katain. Perempuan lagi aja itu. Hah? Kayak orang keder. Sono salah, sini salah, gitu. Gitu. Wali anna sababa wurudi hadzal hadithi anna rajulan hajaro ilal madinati biniyatin an yatazawwaja bimra'atin yuqalu laha ummu qais fasummiya muhajiru ummu qais. Dan karena bahwasanya penyebab munculnya hadis ini, kenapa sampai ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Itu asbabul wurudnya karena ada seorang laki-laki dia hijrah ke Madinah niatannya karena pengen nikahin perempuan yang bernama Ummu Qais. Orang-orang hijrahnya karena emang mengikut sama Rasul, ada satu orang yang emang hijrahnya niatnya punya demenan di Madinah. Namanya Ummu Qais. Abu Ustaz, itu asbabul wurud ya tuh. Kenapa sampai ada hadis ini? Maka dia disebut oleh sahabat-sahabat yang lain dengan sebutan muhajiru Ummu Qais, orang yang hijrah demi Ummu Qais. Apa Kiai? Ya? Niatnya. Niatnya nggak salah. Iya pengen nikah. Ya perlu nikah ya, halal gitu. Tetap aja kurang bagus juga jadinya. Orang-orang yang lain hijrahnya karena Allah, kalau dia niatnya pengen nikah. Sama kayak anak muda ngikut ngaji gitu. Kali-kali dapat pacar tempat ngaji kan begitu. Oke, bang saya Bang Rehan, Bang Arif, Bang Rehan udah punya bini ya. Niatnya ngaji biar dapat pacar. Engkau kalau ngajak nonton mah diomelin babanya. Kalau ngajak ngaji kan enggak diomelin. Apa Henrik? Wa qad kharaja fi zahiri lil hijrati wa fil batini li ajlil mar'ati. Falamma abtona khilafa ma zahara istahaqqal ataba wal lauma. Dia keluar dari kota Mekah zahirnya untuk hijrah, tapi batinnya karena perempuan yang ingin dia nikahi. Ketika dia menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang terlihat,
maka dia berhak mendapatkan cacian dan cercaan. Wa yuqasu bihi min fi'lin mitlihi, dan ini dikiaskan kepada semua perbuatan yang senada dengannya. Pokoknya apapun perbuatannya, kalau misalkan niatnya tidak sesuai dengan yang kelihatannya, itu dinilainya tidak baik. Nah, harusnya apa yang kita perlihatkan sama dengan kondisi batin kita. Jangan sampai dalamnya mah busuk, luarnya kelihatan cakep. Itu yang menyebabkan dia harus menerima cacian dan hinaan. Apa Ustaz? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan pada saat hijrah. Jawabun liqaulihi man, ini merupakan jawab bagi ucapannya Rasul man. Jawab dari kalimat man. Wal hijratu fi'latun minal hajri, dan kalimat hijrah itu bentuk fi'latun dari lafaz al hajri. Wa huwa lughatan at-tarku, hijrah menurut bahasa yaitu meninggalkan. Wal muradu huna tarkul watoni ila ghairihi, dan yang dimaksud di sini yaitu meninggalkan watoni. Apaan? Ono watoni. Meninggalkan tanah air untuk pindah ke tempat yang lain. Li'annal maksuda al-hijratu min Makkata ilal Madinati. Karena yang dimaksud dari hadis ini yaitu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Wabil jumlati fahukmul hijrati min daril kufri ila daril islami mustamirrun alat tafsilil malkuri fi kutubil fikhi. Kesimpulannya, hukum meninggalkan tempat yang penuh dengan kekafiran menuju tempat yang penuh dengan keislaman, atau berpindah dari negara yang kafir ke negara yang dihuni oleh orang Islam, mustamirrun alat tafsilil malkuri fi kutubil fikhi. Hukumnya berlaku sesuai dengan rincian yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Udah tuh. Wa qad tutlaqul hijratu ala hajri manahallahu anhu. Dan kalimat hijrah juga digunakan dalam rangka meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu pun disebutnya hijrah. Kayak misalkan kita sekarang kerja di tempat yang sekiranya membuat kita sulit untuk ibadah. Kita pindah kerjaan ke tempat yang lebih mudah untuk kita menjalankan ibadah. Itu pun disebutnya hijrah namanya. Hijrah dari tempat yang sulit beribadah ke tempat yang mudah untuk beribadah. Sama, menggunakan kata hijrah juga namanya. Faqad sabata fil hadithi al mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara manahallahu anhu.
Maka sungguh telah ditetapkan juga dalam sebuah hadis bahwa orang yang berperang di jalan Allah yaitu orang yang bisa melawan nafsunya, dan orang yang hijrah yaitu orang yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi berperang bukan berperang angkat senjata melulu. Bahkan pada hakikatnya orang yang berperang itu adalah orang yang bisa melawan nafsunya. Mujahid. Ini sekarang lagi ngetren istilah ini di Jatikramot nih. Mujahid fisabilillah. Padahal itu pengertian. Artinya orang yang sudah bisa melawan nafsunya. Apa dia bilang? Marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh penceramah kita, Ad-Da'i ilallah, Mujahid fisabilillah. Hah? Keren banget. Kiai Haji Aminullah gitu. Hah? Ya padahal yang layak disebut mujahid itu orang yang sudah bisa melawan nafsunya. Baru layak disebut mujahid. Udah tuh. Nah, orang yang hijrah artinya orang yang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, berarti kita pun termasuk orang-orang muhajirin. Orang-orang yang sudah bisa hijrah. Fayahjurul insanu al-ardal lati taglibu ala ahliha aklul harami wa yahjurul baladal lati yusabbu fihal ulama wassulaha'u. Maka seseorang dianjurkan untuk meninggalkan tempat-tempat yang di situ penduduknya suka mengkonsumsi makanan yang haram. Juga dianjurkan untuk meninggalkan tempat-tempat yang di situ para ulama dan orang-orang solihin dicaci dan dihina. Kita dianjurkan untuk itu. Apa Bang Edwin? Iya. Khususnya buat kiainya, buat ulamanya. Kalau emang di situ dia masih dicaci, dihina, udah mendingan pergi dulu. Itu dianjurkan. Yang pertama, meninggalkan tempat-tempat yang di situ penghuninya masih suka makan yang haram. Juga dianjurkan untuk meninggalkan tempat-tempat yang di situ para ulama dan orang-orang solihin dicaci dan dihina. Dianjurkan. Kalau ada ongkosnya tapi. Wa amma hajrul muslimi akhahu fawqa talatati ayyamin faharamun illa min udrin. Adapun orang muslim yang memutuskan hubungan kepada saudaranya melebihi dari 3 hari itu hukumnya haram. Illa min udrin, kecuali ada uzur. Bukan cuma nggak ketemu ini mah ya, emang betul-betul memutuskan hubungan, marah dah. Wong kagak mau negor pisan. Itu lebih dari 3 hari haram hukumnya. Itu pun pakai kata hijrah juga namanya. Apanya? Ya karena kita tidak boleh dilarang kita ini jangan sampai memutuskan tali silaturahmi, memutuskan hubungan kepada saudara khususnya. Nggak boleh. Makanya kalau lagi marah, meskipun lagi marah banget, jangan sampai terucap, pokoknya gue kagak mau nginjek rumah lo lagi.
Itu kan bahasa orang kampung biasanya begitu ya. Meskipun kalau dari sisi bahasa mah nggak jadi masalah. Siapa yang mau nginjek rumah dia? Susah nginjeknya, perlu naik ke atap dulu kita. Gitu. Nggak boleh marah sampai nggak mau negor sama sekali lebih dari 3 hari. Itu haram hukumnya. Hah? Perjanjian. Iya. Udah kalau marahan dah. Sebentar kalau udah 3 hari udah ya marahannya gitu. Kecuali kalau memang ada uzur. Walizauji hajru zaujatihi fi madja'iha. Idza tahaqqaqa nushuzuha. Dan suami boleh berpisah ranjang dengan istrinya apabila sudah benar-benar terbukti bahwa istrinya itu menyimpang, nusyuz. Apa gitu? Tapi Ustaz Satiri mah ribet ini. Hah? Meranjang cuma atu, mau bisa gimana? Ya, sebenarnya sih pengertian nusyuz sendiri yang paling ringannya memang kita suruh ibadah nggak mau gitu. Keluar rumah kita suruh pakai kerudung nggak mau. Itu udah dianggap ngelawan sama suami namanya. Paling sederhananya seperti itu. Apalagi kalau sampai selingkuh. Itu bukan cuma pisah ranjang itu. Pisahin rumahnya kalian gitu. Kalau itu nggak jadi masalah. Kalau memang terbukti betul-betul sudah nusyuz, istrinya menyimpang. Tadi tidak boleh lebih dari 3 hari, kecuali jika ada uzur, dan suami juga boleh lebih dari 3 hari apabila memang sudah terbukti istrinya itu menyimpang. Apa Ipul? Fanzur ya akhi mashtamala alaihi hadal hadithu minal mahasini. Maka perhatikanlah wahai saudara sekalian apa yang terkandung di dalam hadis ini dari berbagai macam kebaikan. Waqad rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah bibain maftuhatin waro'in sakinatin wadalin muhmalatin maksuratin wazai sakinatin wabain maftuhatin. Dan hadis ini sudah diriwayatkan oleh 2 imam, 2 pemimpin para ahli hadis, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah baknya difathahkan, roknya sukun, dalnya tanpa titik dibaca kasroh, zainya sukun, baknya fathah, dibacanya Bardizbah. Rawahul Bukhari wa Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma fi sahihaihima alladainihuma asahhul kutubil musannafati. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam kitab sahih keduanya, yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih yang pernah disusun. Wa manaqibuhuma katsiratun syahiratun. Dan manakib
keduanya sangat banyak dan sangat masyhur. La ta'lila biha, tidak ada cacat sedikit pun dengannya. Wa min kalamil Bukhari syi'run, dan diantara ucapan Imam Bukhari yang masyhur, yang terkenal, yaitu sebuah syair, Igtanim fil faradi fadla ruku'in fa'asa ayyakuna mautuka bagtatan kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin dhahabat nafsuhus sahihatu faltatan. Manfaatkanlah waktu luangmu untuk mendapatkan keistimewaan ruku. Ini ucapan nasihat Imam Bukhari yang terkenal ya. Manfaatkanlah waktu luangmu untuk mendapatkan keistimewaan ruku. Apa Bang Arif? Fa'asa ayyakuna mautuka baghtatan, karena bisa jadi kematianmu akan datang secara tiba-tiba. Kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin dhahabat nafsuhus sahihatu faltatan. Betapa banyak orang yang kamu lihatnya sehat, dhahabat nafsuhus sahihatu faltatan min ghairi saqamin. Kamu dapati orang itu meninggal secara tiba-tiba tanpa mengalami sakit terlebih dulu. Min ghairi saqaminnya kita artiin belakangan. Ayolah, ini tanyain. Saya dutron aja ini. Mang Pudin, Mang Pudin. Ah? Iya, ruku artinya sholat. Luangkan waktumu untuk mendapatkan keistimewaan sholat. Jangan ditunda-tunda. Karena yang namanya kematian datangnya suka tiba-tiba. Apanya? Ini mah kutipan dari nasihat Imam Bukhari yang terkenal. Salah satu dari nasihat Imam Bukhari yang terkenal yaitu syair ini. Ya kan banyak tuh, kadang kita kenal misalkan sama Gus Dur, kan inget tuh ada satu ucapan Gus Dur yang kita hafal kan begitu. Kenal sama Buya, kan kita inget ada pesan Buya yang kita hafal, yang kita inget-inget. Ini juga ada nasihat Imam Al-Bukhari yang terkenal, salah satunya syair ini. Khotimatul majlis, penutup majlis. Nah ini udah nutup aja. Ikhwani, man kana aqilan wa ya'lamu annahu mayyitun fa innahu yarda fid dunya bil quti fima yunasibu dzalika wa yashtaghilu bi amalil akhirati fa innal akhirata hiya darul qarari wad dunya darul fana'i. Wahai saudara sekalian, man kana aqilan, siapa saja di antara kalian yang merasa berakal, wa ya'lamu annahu mayyitun, dan menyadari bahwa dia nanti akan mati, fa innahu yarda fid dunya bil quti fima yunasibu dzalika. Orang yang seperti ini harusnya
dia menerima selama dia hidup di dunia ini makanan-makanan pokok sekedar apa yang dia butuhkan. Wa yashtaghilu bi amalil akhirati, dan harusnya dia menyibukkan dirinya untuk mengerjakan amal-amal akhirat. Udah tuh. Ustaz Satiri paham? Kiai jelas Kiai. Pak Tua kali nambahin Pak Tua. Saya duturun aja nih soalnya. Mau debleng kali mau debleng. Hah? Terus. Kalau emang kita merasa berakal dan kita sadar bahwa kita ini semuanya akan mati, harusnya kita akan lebih menyibukkan diri kita untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ada nilainya di akhirat. Meskipun untuk duniawi kita hanya memiliki sekedar apa yang kita butuhkan. Harusnya seperti itu. Biarin dah kita mah yang penting bisa ibadah. Meskipun harta cuma pas-pasan nggak jadi masalah. Harusnya tuh kalau orang yang berakal. Gimana Bang Jamal? Fa innal akhirata hiya darul qarori, karena akhirat merupakan alam yang kekal. Wad dunya darul fana'i, sedangkan alam dunia ini tempat yang akan binasa. Qala Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, qad irtahalatid dunya mudbiratan wal akhiratu muqbilatan, fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya, fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, dunia ini semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Maka jadilah kalian orang-orang yang sibuk dengan akhirat, dan jangan jadi orang-orang yang sibuk dengan dunia. Karena hari ini adalah tempatnya memperbanyak amal. Tidak ada hisab di alam ini. Sedangkan nanti semuanya akan dihisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Udah tuh. Jelas, Ustaz. Mumpung kita masih ada di alam dunia, perbanyak amal. Nanti udah masuk akhirat, tinggal dihisabnya doang. Jangan sampai jadi orang-orang yang nyesel. Robbi laula akhortani ila ajalin qorib. Itu jangan sampai seperti itu. Udah di akhirat baru, ya Allah balikin saya ke dunia. Gitu. Apa Kang Asep? Terusin ini. Dikit lagi. Warwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fil masjidi. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau duduk-duduk di dalam masjid.
id dakhala alaihi rajulun abyadul launi hasanus sya'ri alaihi tiyabun bayyidun. Tiba-tiba ada seseorang yang berkulit putih, rambutnya rapi, bajunya berwarna putih, masuk menghadap kepadanya. Pasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salamu. Maka Rasulullah membalas salamnya dan mengucapkan alaihi salam. Bukan ya. Faradda alaihi salamu. Maka Rasulullah membalas salamnya. Tumma sa'alahu anid dunya. Kemudian orang itu bertanya kepada Nabi tentang dunia. Faqala, maka Rasulullah menjawab, ad-dunya kahilmin naimi. Alam dunia ini seperti orang yang sedang bermimpi. Kita di dunia ini bagaikan lagi ngimpi. Bahkan kalau dalam hadis lain ada keterangannya fa'idza matu intabahu. Nanti ketika sudah meninggal baru udah mereka pada bangun tuh. Sekarang malah lagi pada ngimpi ini. Wa ahluha mujazuna wa mu'aqabuna. Dan orang-orang yang tinggal di alam dunia akan menerima balasan dari perbuatan baik yang mereka kerjakan dan akan menerima siksa dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Faqala famal akhiratu. Maka orang itu bertanya lagi, lalu apa itu akhirat? Faqara'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al ayata fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu ayat, sebagian di surga dan sebagian di neraka. Ya akhirat ya intinya cuma dua itu. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Yang menentukan itu, ya ketika kita hidup di dunia. Karena balasannya sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Faqala ya Rasulullah mal jannatu. Maka orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, apa itu surga? Faqala antatrukad dunya li talibi na'imiha abadan. Maka Rasulullah menjawab, kamu tinggalkan dunia li talibi na'imiha abadan. Untuk orang-orang yang hanya mencari kenikmatan dunia selama-lamanya. Kamu biarkan orang-orang sibuk mencari kenikmatan dunia. Itulah surga. Orang mau lagu apa kayak biarin aja udah diam. Yang penting mah kita. Yang penting bagaimana kita bisa fokus ibadah dan bagaimana kita bisa memperbanyak perbuatan taat kita. Yang lain udah biarin aja. Itulah surga. Pola orang itu bertanya lagi, fama khairu hadhil ummah. Umat terbaikmu seperti apa? Qala Rasulullah menjawab, alladzi ya'malu bi ta'atillahi. Umat terbaik yaitu orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan berbuat taat kepada Allah. Itulah umat terbaik.
Fa kaifa yakunu fiha ar-rajulu qala mushmiron katolibil qafilati. Bagaimana sikap yang harus diterapkan oleh seseorang yang tinggal di alam dunia? Qala, Rasulullah menjawab, mushmiron, selalu siaga. Katolibil qafilati, seperti orang yang sedang mengejar-ngejar kafilah. Seperti orang yang sedang mengikuti kafilah. Selalu siaga. Selalu berjaga-jaga, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan rombongan. Fakamil qararu fiha qala kal mutakhallifi anil qafilati. Orang itu bertanya lagi, lalu bagaimana orang-orang yang merasa anteng di dunia? Qala, Rasulullah menjawab, mereka semua seperti orang-orang yang ketinggalan rombongan. Gimana Ustaz? Ya, ketemu kalau ditanya kita terusin aja udah. Menguruk kali menguruk. Nambahin kagak. Wala fakam bainad dunya wal akhirati. Orang itu bertanya lagi. Berapa lama jarak antara dunia dan akhirat? Qala, Rasulullah menjawab, ghamdatu ainin. Hanya sekejap mata. Qala fadhahabar rajulu falam yarahu ahadun. Maka orang itu pergi dan tidak ada satu orang pun yang melihatnya lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibrilu atakum yuzahidukum fid dunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agar bisa zuhud terhadap dunia. Udah tuh. Udah situ. Bang Ipul, nambahin Bang Ipul. Enggak. Cukup. Sepi amat ya. Kiai kali Kiai. Jangan diem aja lah, bantuin saya ini. Hah? Lagi iseng. Ngomongin mati. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yu'ta bid dunya yaumal qiyamati ala surati ajuzin syamto'a zarqo'a. Itu Z dulu ya, baru ro ya. Zarqo'a an yabuha barizatun la yaroha ahadan illa la yaroha ahadun illa karoha ru'yataha kariha ru'yataha fayuqalu lahum hal ta'rifuna hadhihi fayaquluna na'udzu billahi min hadhihi fayuqalu lahum hadhihi dunya allati tafakhartum biha wa taqataltum 'alaiha. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, nanti di hari kiamat dunia akan diwujudkan dalam bentuk nenek-nenek. Syamto'a, rambutnya ubanan. Udah penuh ubannya. Tapi jangan diperiksa, ntar diperiksa lagi yang belakang. Mana nih yang rambutnya udah uban semua. Zarqo'a, matanya juling. Nenek-nenek rambutnya udah ubanan semua, matanya juling. Anyabuha barizatun, tulang-tulangnya udah nonjol. Saking kuruknya, kerempengnya. Kayak Bang Heri.
Nah, jangan pengakurin. Siapa nih nenek-nenek yang udah pada nonjol tulangnya? La yaroha ahadun illa kariha ru'yataha. Setiap kali orang yang melihatnya, dia pasti akan membencinya. Setiap kali orang melihat bentuk asli dunia, dia pasti akan membencinya. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada semua orang, hal ta'rifuna hadihi, apakah kalian kenal dengan orang ini? Fayaquluna na'udzubillahi min hadihi. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari orang yang seperti ini modelnya. Udah tua, kuruk, krempeng, ubanan. Apaan? Krempeng. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, hadhihi dunya allati tafakhurtum biha. Inilah dunia yang dulu kalian bangga-banggakan. Sekarang aja Romana ngelihatnya jijik banget. Dulu bangga-banggain. Apa Budin? Watakotaltum alaiha. Inilah dunia yang dulu kalian sampai berantem untuk memperebutkannya. Giliran di akhirat aja pada jijik ngelihatnya. Apa? Sekarang direbut-rebutin, dibangga-banggain. Itulah dunia. Wa fi kitabil manhiyati la tuhibbud dunya fa innaha laysat bidaril mu'minina. Dan di dalam kitab Al-Manhiyat terdapat penjelasan, keterangan, jangan kalian cinta terhadap alam dunia. Fa innaha laysat bidaril mu'minina, karena itu bukanlah tempat bagi orang mukmin. Jangan terlalu betah di alam dunia, karena dunia ini bukannya tempat orang mukmin. Al-Wahiri, tempat kita mah alam akhirat. Nanti kalau pengen seneng-seneng di sono aja. Apa Ibu? Ya kayak orang ngerantau gitu. Biarin dah, lagi di perantauan mah capek-capek, nggak jadi masalah. Yang penting rumah di kampung gede kan begitu. Wala tusahibu syaitona fa innahu laysa birafiqil mu'minina. Jangan kamu temenin Bang Heri. Jangan kalian bersahabat dengan setan. Karena setan itu bukan temannya orang mukmin. Kagak sih, kagak berteman sama setan. Daya sendiri udah jadi setan. Wala tu'du ahadan falaysa dzalika bihirfatil mu'minina. Dan jangan kalian menyakiti orang lain, karena itu bukan sifat orang mukmin. Karena orang mukmin itu sifatnya tidak akan menyakiti orang lain. Orang yang masih suka nyakitin orang lain itu belum tergolong sebagai orang mukmin. Apa Kiai? Faya mambaina yadaihi bihi ahwalul hisabi wasyirati. Ya qalilal wafa'i wa ya katirul godri wal imbisati. Ya mutakasilan fi ta'ati maulahu wa fi ladzati hawahu fi nasyatin. Ya mubarizan maulahu bil ma'asi. Asrafta fil ifrati
ya dha'ifan an hamli atwabihi kaifa taqawi ala hamlis siyati farfa' yadaika ma'i wa qul ilahi bihaqqi karomika istamilna fi jami'it ta'ati wa waqifna lima tuhibbu wa tardo fi jami'il awqati waghfir lana bijudika ya dzal judi jami'az zallati wa ayqizna bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min sanil ghaflati atau min sinil ghaflati warzuqna tayaqquza fima baqiya wat tadhakkura lima qad fata wasallimna fid daraini min jami'il afati amin 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 walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai orang-orang yang di hadapannya sudah terbentang huru-hara hisab dan sirat, wahai orang-orang yang sangat jarang menepati janji, wahai orang-orang yang sering melanggar janji, dan selalu melampaui batas, wahai orang-orang yang selalu malas dalam berbuat taat kepada Tuhannya dan selalu semangat dalam menuruti keinginan-keinginannya, wahai orang-orang yang berani menghadap Tuhannya dengan membawa berbagai macam perbuatan maksiat, asrafta fil ifrati, kalian sudah terlalu jauh melampaui batas, ya dha'ifan an hamli atwabihi, wahai orang-orang yang lemah dari membawa pahala-pahalanya, kaifa taqawi ala hamlis siyati, bagaimana bisa kalian merasa kuat untuk menahan cambukan-cambukan di neraka. Giliran pahala mah romanya berat, giliran sama siksa neraka mah romanya berani banget. Farfa' yadaika ma'i, ayo kita angkat kedua tangan kita bareng-bareng. Waqul, dan kita katakan, ilahi, wahai Tuhanku, bihaqqi karomika, dengan hak sifat murahmu, istamilna fi jami'it ta'ati, gerakkan badan kami untuk semua perbuatan taat, wa waqifna lima tuhibbu wa tardo. Ini enaknya fa duluan ya. Wa wafiqna lima tuhibbu wa tardo, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengerjakan apa yang kamu sukai dan kamu ridho, fi jami'il awqati, di dalam semua waktu, waghfir lana jami'az zallati, dan ampunilah semua kesalahan-kesalahan kami, bijudika ya dzal judi, dengan sifat dermawanmu, wahai zat yang memiliki sifat dermawan, wa ayqizna bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min sinil ghafalati, dan bangunkan kami dari lelapnya sifat lalai kami dengan kemuliaan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna tayaqquza fima baqiya wat tadhakkura lima qad fata, anugerahkanlah kepada kami kesadaran tentang apa yang kekal, dan ingatkan kami tentang apa yang hilang. Berikan kami kesadaran tentang apa yang kekal di akhirat, dan berikan peringatan kepada kami tentang apa yang akan hilang dari alam dunia.
Wa sallimna fid daraini min jami'il afati, dan selamatkanlah kami dari semua malapetaka baik di alam dunia maupun alam akhirat. Amin 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 walhamdulillahirabbil alamin. Dah. Sampai sini sebelum saya tutup. Pak Ketua kali nambahin enggak? Cukup. Mau jawaban kali? Kiai kali Kiai? Cukup udah. Udah tentang niat ya. Besok kita baru masuk hadis yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.